Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Trinova Akbar dari Teknik Geologi Angkatan 21. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai batuan sedimen klastik. Pertama-tama marilah kita tahu dulu itu apa batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terjadi karena pengendapan material hasil erosi. Berdasarkan tenaga yang mengangkut hasil pelapukan erosi, itu batuan sedimen itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu sedimen akuatis, sedimen aerois, dan sedimen glasial. Penggolongan batuan sedimen didasarkan itu pada cara pengendapannya. Cara pengendapannya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu sedimen klastik. Sedimen klastik adalah akumulasi partikel-partikel yang berasal dari pecahan batuan dan sisa-sisa kerangka organisme yang telah mati. Kemudian selanjutnya itu ada sedimen kimiawi. Batuan sedimen kimiawi itu yang terangkut dalam bentuk larutan, kemudian diendapkan secara kimiawi di tempat lain. Contohnya limestone, kalk, traftin, mergel, dan dolomit. Lalu ada sedimen organik. Batuan sedimen organik yaitu batuan sedimen yang dibentuk atau diendapkan oleh organisme. Contohnya batu bara dan batu karang. Manfaat batuan sedimen itu sendiri itu pertama itu konglomerat itu sebagai bahan bangunan. Kemudian breksi sebagai hiasan. Misalnya diukir hingga halus menjadi vas bunga. Terus kemudian kapur sebagai bahan campuran bangunan juga, industri karet dan ban. Kemudian pasir. Batuan pasir punya banyak kegunaan di industri konstruksi. Contohnya dapat digunakan sebagai material dalam pembuatan gelas, kaca. Serpih sebagai bahan perabot rumah. Contohnya kayak cobek, itu batu cobek. Kemudian ada gipsum sebagai bahan Oke, baik, lalu kemudian ini kita akan melihat tabel batuan sedimen klastik, yaitu mulai dari nama batuan konglomerat dan breksi. Itu komposisinya merupakan fragmen batuan membundar fragmen, dan batuannya itu menyudut dengan ukuran butir gravel lebih kecil dan lebih besar 22 mm. Kemudian ada batuan pasir kuarsa, batuan pasir arkose, batuan pasir Greywood. Komposisinya itu mineral kuarsa dominan, kuarsa feldspar, dan fragmen batuan ini gitu. Memiliki ukuran butir 1/16 sampai 2 mm. Kemudian ada serpih dan komposisi laminasi yang lebih kecil 1 atau 256 mm. Kemudian ada lempung dengan komposisi masif, itu lebih kecil 1/256 mm. Jadi semakin kecil ya. Ya, mungkin itu dari penjelasan dari batuan sedimen klastik. Kita lanjut ke batuan karbonat. Batuan karbonat adalah batuan yang kandungan material karbonatnya itu lebih dari 50%, yang tersusun atas partikel karbonat plastik yang tersemenkan. Batuan karbonat tidak hanya terdiri dari atas gamping, namun juga termasuk batuan lainnya yang memiliki kandungan karbonat berupa mineral karbonat lebih dari 50%. Terbentuknya pada dasarnya batuan karbonat ini terbentuk dari proses sedimentasi karbonat di lingkungan perairan dasar laut gitu. Sehingga faktor yang mempengaruhi lingkungannya itu kadar garam, terus kedalaman, kejernihan air, dan suhu gitu.
Lalu fungsi batuan karbonat ini sendiri juga merupakan golongan batuan yang secara ekonomi penting gitu. Karena batu gamping dan dolomit itu berguna untuk agrikultur dan berbagai industri seperti pembuatan bahan bangunan, dan yang paling penting itu batuan karbonat juga dapat berperan sebagai reservoir yang menyimpan cadangan petroleum gitu. Oke, kita akan membaca tentang pengelompokan batuan sedimen karbonat. Itu mulai dari batuan gamping klastik, itu komposisinya kalsit CaCO3. Kemudian dolomit, itu komposisinya dolomit CaMg atau CO3. Dan juga ada batu gamping trombu ya, trolombu, itu komposisinya kalsit dan CaCO3. Dan teksturnya ketiga batuan itu sama, itu klastik atau non. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai batuan karbonat, sedimen karbonat, dan sedimen klastik. Jika ada kekurangan mungkin boleh ditambahkan. Dan juga kepada dosen saya, dosen petrologi saya, Pak Adi Suryadi, terima kasih Pak telah memberi tugas ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna buat teman-teman yang lain. Jika ada kekurangan mungkin saya mohon maaf Pak. Dan kebetulan ini juga lagi takbiran, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat jadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.